Pergerakan tanah masih terus terjadi dengan masif di Desa Pasir Munjul, Purwakarta, Jawa Barat. Dikhawatirkan bencana tanah gerak itu merembet hingga ruas tol Cipularang yang berjarak hanya 1 kilometer. Pengamatan dan pengawasan terus dilakukan petugas BPBD dan tim gabungan di lokasi pergerakan tanah di Kampung Cigintung dan Sukamulya, Desa Pasir Munjul, Kecamatan Sukatani, Purwakarta, Jawa Barat. Pergerakan tanah dinilai sangat masif, bahkan mengakibatkan terus ambruknya bangunan rumah-rumah yang terdampak. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi diharapkan segera lakukan asesmen terkait kondisi tanah karena lokasi pergerakan sangat dekat dengan akses tol Cipularang yang berjarak sekitar 1 kilometer. Sehingga dikhawatirkan merembet ke objek vital tol Cipularang. Pengungsi Pak 3? Berharap dari PPMBG segera untuk melakukan asesmen. Ini pergerakan tanahnya lumayan cukup masif. Tuh, sekarang nggak terjadi lagi nih. Mudah-mudahan ini karena dekat dengan fasilitas negara ya, salah satunya adalah tol ya, jembatan tol ini juga mungkin butuh perhatian khusus ya untuk penanganannya. Jadi kita takutnya nih sampai ke tol ini terus-terusan merembet ya, jadi kita harus antisipasi bersama dan yang utama ke depannya rehabilitasi rekonstruksi. Mudah-mudahan warga di sini karena ini udah nggak mungkin lagi dihuni nih kayaknya ya. Sementara itu sebanyak 206 warga terdampak pergeseran tanah harus meninggalkan rumah mereka yang rusak. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Kesehatan sejumlah pengungsi korban bencana pergerakan tanah di Desa Pasir Munjul, Purwakarta mulai menurun. Demi mempermudah merawat para pengungsi yang sakit, petugas pun mengumpulkan mereka di satu lokasi. Satu persatu warga yang menjadi korban bencana pergerakan tanah di Desa Pasir Munjul, Purwakarta, Jawa Barat dibawa ke GOR Desa. Mereka mulai jatuh sakit karena mengungsi di area kantor desa dan rumah kerabat mereka. Demi mendata dan memberikan bantuan medis yang lebih layak, para korban yang sakit ini dikumpulkan di satu lokasi. Mama sakit ya, kaki. Badan, kakinya nggak enak. Nggak enak kakinya. Udah periksa Bu? Udah kemarin, udah bidan. Kondisinya tuh gimana Bu? Ya biar takut ada kecelakaan lah, koordinasi sama mengungsi juga dekat di sini berkumpul, takut kalau kebutuhan apa-apa misalnya kebutuhan makan, minum atau kebutuhan pakaian dan selain sebagainya kan dekatnya kalau udah dikumpul di sini mah di GOR Desa. Sebanyak 48 pengungsi telah menempati ruangan GOR di Desa Pasir Munjul, Purwakarta. Sementara pengungsi lainnya masih tersebar di sejumlah titik. Petugas juga telah menyiapkan berbagai keperluan untuk para pengungsi, seperti kebutuhan logistik dengan pendirian dapur umum. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Saputra, iNews melaporkan. Untuk membahas penanganan terkini bencana tanah gerak di Purwakarta, telah bergabung bersama kami Kepala Pusat Data Komunikasi dan Informasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari. Selamat sore Pak Am. Pak Am, seperti apa hasil asesmen BNPB soal tanah gerak Purwakarta ini Pak? Ya, kita sudah menurunkan tim ke Purwakarta, bekerja sama juga dengan BPBD Provinsi dan juga tim dari PVMBG. Mungkin untuk data masyarakat terdampak kita mutakhirkan bahwa ada sekitar 83 KK atau 256 jiwa yang terdampak. Ini masih kita lakukan pendataan, tidak hanya dari masyarakat yang saat ini rumahnya telah rusak, tapi kita juga akan hitung rumah-rumah masyarakat yang akan berpotensi terdampak dalam waktu dekat karena proses tanah bergerak ini masih berjalan. Jadi kita akan menghitung tidak hanya yang sudah rusak rumahnya, tetapi di area-area yang kita prediksi mungkin masuk dalam pergerakan tanah ini dalam beberapa waktu ke depan. Untuk sementara ada 102 jiwa yang tidak mengungsi dan kemudian ada 91 jiwa yang mengungsi di kerabat dan 63 jiwa mengungsi di kantor desa. Ini sudah kita lengkapi logistik dasarnya dan tentu saja kita terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat. Kita sudah berkoordinasi juga dengan PVMBG untuk melakukan asesmen secara lebih mendalam. Tidak hanya pada prediksi dari kawasan-kawasan yang mungkin masih akan terdampak, karena kita pahami bahwa
saat ini meskipun kemarau, kita mengalami kemarau basah dengan intensitas hujan yang masih sedang hingga tinggi. Jadi ini juga akan mengakselerasi sebenarnya proses tanah bergerak ini. Jadi kita akan asesmen umum dan detail sehingga kita bisa benar-benar menentukan opsi-opsi apa saja yang kita berikan kepada masyarakat. Sementara sudah ada beberapa opsi, Mas David, kalau boleh saya teruskan. Iya, silakan. Pertama adalah untuk masyarakat yang saat ini sudah terdampak. Kita ketahui tadi ada saat ini ada yang mengungsi di kantor desa, itu kemudian ada yang mengungsi di rumah kerabat. Nah, sekiranya ada yang mengungsi di kantor desa ini, meskipun ada dapur umum, tetapi ada rumah kerabat atau rumah sahabat yang lebih layak, kita BNPB sesuai dengan permintaan daerah nantinya, kita akan memberikan namanya uang tunggu hunian. Ini jumlahnya sekitar 600.000 per kakak per bulan. Ini sebenarnya untuk meringankan artinya biaya kotak rumah. Sampai nanti kesepakatan karena rumah warga ini kan sudah tidak mungkin ditempati lagi. Jadi tidak ada opsi lain selain dari relokasi. Nah, opsi relokasi ini tentu saja membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah berupa ketersediaan lahan yang clean and clear. Nah, selama ini masih berproses, BNPB akan menunggu ajuan di pemerintah daerah tentang siapa-siapa saja masyarakat by name by address yang akan direlokasi dan kemana, jumlahnya berapa dan kemana. Dan ini tidak harus satu kawasan. Jadi sekiranya nanti ada satu kawasan yang cuma mampu menampung 50 kakak, oke, kita akan bangun di sana. Sisanya kalau mereka ada lahan di tempat lain, kita juga akan bantu insentif pembangunan rumahnya. Jadi untuk rumah rusak berat itu kalau untuk tanahnya sendiri, apakah nanti akan diberikan oleh Pemprov atau Pemkab setempat? Iya, kalau untuk tanah itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, bukan BNPB. Nanti setelah tanah ini disediakan oleh pemerintah daerah, baru nanti BNPB akan memberikan anggaran atau menurunkan anggaran atau membuat relokasi rumah dan membangun kembali rumah di tempat yang sudah ditentukan itu. Baik, Pak Am. Tadi Anda katakan bahwa ini masih berproses, artinya masih akan ada tanah bergerak yang akan bergeser lagi. Apakah benar memang ini mengancam ruas tol Cipularang? Ada tendensi ke situ, tetapi tentu saja kita harus menunggu kajian lebih lanjut dari PVMBG karena aspek geologi lerengnya mungkin akan apakah memang arahnya secara linear atau secara kelurusan itu akan mengarah ke sana, atau ada aspek lereng lain yang mungkin dari visual kita lihat mungkin mengarah ke arah jalan tol, tetapi dari aspek geologi mungkin berbicara lain. Ini akan kita tunggu lebih dalam dari Badan Geologi sebelum kita memutuskan hal-hal yang kita anggap penting untuk aspek-aspek mitigasi di critical infrastruktur milik pemerintah. Baik, tapi itu jaraknya dari lokasi saat ini atau lokasi yang masih saja bergerak tanahnya, itu berapa jauhnya dari tol Cipularang? Memang cukup dekat ya, tetapi ini kita kan harus berbicaranya aspek kelerengan ya, apakah itu memang kalau di sisi tanah bergerak, apakah ujung paling atas dari tanah itu mengarah ke atau berkelurusan dengan arah jalan tol, atau kemudian di samping atau mengarah ke tempat lain. Nah, aspek-aspek seperti ini secara teknis harus benar-benar kita kaji, tidak hanya dari jaraknya saja, tapi arah pergerakan tanahnya, kemudian aspek kelerengannya itu juga harus kita bahas secara detail sehingga kita tidak hanya melihat secara visual, tetapi aspek geologisnya benar-benar bisa menjadi dasar pengambilan keputusan untuk pemerintah nantinya. Oke, jadi kalau tanah bergerak ini hanya untuk konfirmasi lagi saja bahwa tanah ini tetap bergerak, tapi apakah ini bisa diantisipasi, artinya dihentikan pergerakannya atau tetap terpaksa menunggu dia bergerak begitu sampai selesai dia memadat, misalnya seperti lempeng di bawah bumi di laut gitu ya, misalnya seperti itu? Nah, ini yang memang harus kita berbicara aspek geologinya, karena tanah bergerak dan longsor itu mungkin memiliki kemiripan tetapi berbeda dengan waktu kejadian atau waktu terjadinya bencana. Kalau gerakan tanah ini dia bergerak secara perlahan atau kita sebut slow onset disaster, kalau longsor itu rapid onset disaster, jadi dengan sangat cepat, tetapi pada prinsipnya sama. Nah, hal seperti ini tentu saja
harus kita bahas secara aspek geologi ya, baik dari sisi kelerengan, material di dalamnya, sampai mana batas pergerakan itu memungkinkan. Karena misalkan ketika kita bicara longsor, meskipun masih ada kelerengan, tapi ada batas larian tanah itu yang bisa kita prediksi, oh ini tidak akan sampai di sini, karena batas sampai di sini dan seterusnya. Nah, hal seperti ini yang harus kita kaji detail, terlebih ketika kita merencanakan aspek mitigasi yang sifatnya konkret atau struktur untuk melindungi fasilitas-fasilitas kritis pemerintah. Baik. Tetapi kalau rumah itu mau tidak mau yang sudah ada di situ memang harus direlokasi, Mas David. Oke, baik. Nah, untuk mereka untuk jalan tol itu tadi sendiri ya, Cipularangnya itu apakah sudah BNPB sudah bekerja sama dengan pihak pengelola jalan tol tersebut mungkin untuk bagaimana mengantisipasi supaya pengemudi bisa diberi peringatan atau warning lah sebelum hal ini terjadi? Kita belum sampai di sana ya, karena sekali lagi saya sampaikan kita masih asesmen ini mewarning, mewarning pengguna jalan. Ini kan kita harus lihat dulu, ini apakah dampaknya akan mengarah ke sana. Kalaupun akan mengarah ke sana, estimasi waktunya sampai berapa lama lagi akan sampai di situ. Nah, hal seperti ini tentu saja harus kajiannya secara saintifik dan mendalam supaya nanti kita tidak salah dalam memutuskan, apalagi dalam konteks ketika kita akan menentukan bentuk jenis mitigasi seperti apa yang harus kita lakukan untuk perlindungan infrastruktur kritis seperti jalan tol ini. Mas Baik, David. Boleh saya minta durasi waktunya Pak Am? Jadi begini, ini kan katanya proses ini masih berjalan terus tanah bergerak ini. Nah, durasi keadaan yang dibutuhkan untuk memitigasi peristiwa ini terjadi lagi, itu berapa lama? Sementara Anda kan masih mengakses hal ini gitu bersama dengan pihak-pihak terkait. Kita tidak bisa, belum ada kajian akademik yang bisa menentukan oke, ini 2 hari lagi akan sampai sana, 3 hari lagi akan sampai di sana. Karena faktor penentu dari gerakan tanah itu cukup beragam. Selain dari aspek geologi batuannya, kemudian jenis tanahnya, apakah lempung, apakah padat dan seterusnya, tapi juga ada faktor lain seperti hidrometeorologi. Curah hujan yang terjadi, kita tahu dalam beberapa hari di 2 minggu terakhir itu terjadi intensitas hujan yang tinggi hingga sangat tinggi di beberapa tempat di selatan Jawa Barat, termasuk Purwakarta misalkan. Nah, hal-hal seperti ini yang menjadi pertimbangan. Tetapi sekali lagi kita harus spare waktu dulu untuk mengkaji secara mendalam untuk bisa memetakan karakteristiknya. Dan karakteristiknya ini tidak bisa secara visual, harus secara geologi dan harus secara kekajian teknik sipil supaya benar-benar bisa tadi yang saya sampaikan data dasar kita untuk mengambil keputusan itu valid gitu, Mas David. Baik, Pak Am, tidak hanya perumahan warga ya, imbas dari pergerakan tanah di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat ini ada puluhan makam keluarga terpaksa dipindahkan dan warga kesulitan mencari makam karena tanah sudah bergeser sejauh 30 meter. Dan seperti kita lihat di gambar ini secara bahu-membahu, warga membantu proses pemindahan makam-makam keluarga yang berada di tanah masing-masing di Kampung Cigintung, Desa Pasir Munjul, Kecamatan Sukatani, Purwakarta. Dan warga menggali makam untuk mengambil sisa jenazah, kemudian dipindahkan ke lokasi lain yang aman dari pergerakan tanah. Nah, saya kembali ke Pak Am. Apa tanggapan Anda dan apa yang sudah dilakukan BNPB juga untuk membantu ini? Ya, kondisi seperti ini sebenarnya tidak hanya terjadi di Purwakarta ya. Jadi untuk Jawa Barat sendiri itu merupakan kawasan yang kalau dibanding dengan provinsi lainnya di Indonesia itu merupakan provinsi dengan tingkat kerentanan terhadap tanah bergerak paling tinggi di Indonesia. Karena kita tahu dengan struktur tanah yang gembur, struktur tanah yang dengan porositas tinggi, kemudian intensitas hujan tinggi, ini sangat memungkinkan kejadian tanah bergerak sangat merata mulai dari Garut, Ciamis, Purwakarta, Sumedang dan seterusnya. Nah, ini sebenarnya sudah ada peta dasar untuk menentukan daerah-daerah mana saja yang terancam tanah bergerak. Tetapi tentu saja ini implementasi untuk aspek mitigasinya terkadang yang harus kita perkuat adalah pemahaman pemerintah daerah. Karena kalau untuk tanah bergerak, kalau belum terjadi pergerakannya, kadang-kadang ini tidak dianggap sebagai daerah yang rentan. Nah, hal-hal seperti ini, pengertian pemahaman area at risk ini, daerah-daerah yang berisiko ini, kita harapkan tidak terjadi dulu baru direspon. Mari kita sama-sama mulai memperhatikan peta-peta bencana tanah bergerak yang sudah dikeluarkan oleh BNPB untuk bisa
menjadi landasan dalam perencanaan pengembangan wilayah, pengembangan pembangunan. Mungkin di situ poin pentingnya, Mas. Ya, paham. Sedikit lagi, ini yang terakhir, saya ingin tahu juga apakah memang hal itu yang barusan Anda sampaikan ini memang sudah tersosialisasi ke Pemprov dan juga ke masyarakat setempat yang memang lokasinya dikatakan rawan tanah bergerak? Iya, kalau untuk peta daerah rawan risiko bencana untuk seluruh jenis bencana di Indonesia itu BNPB sudah mengeluarkan dari tahun 2012. Nah, ini yang seharusnya menjadi dasar perencanaan di daerah-daerah pun sudah mengeluarkan peta kajian risiko bencana dengan tingkat yang lebih detail. Tetapi apakah ini kemudian menjadi dokumen yang berdampingan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, ini mesti kita tinjau lagi. Memang ada beberapa daerah-daerah dan cukup banyak yang kemudian ketika kita petakan itu sudah ada penduduknya, tentu juga bukan hal yang gampang untuk memindahkan atau merelokasi penduduk yang mungkin sudah turun-temurun di situ. Iya, betul. Nah, hal seperti ini buat bersama, kita harapkan ke depan kita bisa bergerak bersama-sama, tidak hanya pemerintah pusat, tapi pemerintah daerah untuk mensosialisasikan hal seperti ini. Mas David. Baik, paham. Betul sekali. Langkahnya memang harus bersama-sama dan semuanya harus menyadari ya. Masyarakatnya juga harus menyadari sebelum waktunya nanti kemudian datang tiba-tiba begitu. Terima kasih Pak Abdul Muhari sudah berbagi bersama kami di Sindo Sore. Salam sehat selalu Pak, selamat bertugas kembali. Oke, Mas David.